Selamat datang di mata kuliah Metode Riset Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai proposal penelitian. Langkah-langkah menyusun proposal penelitian. Pertemuan hari ini kita akan mulai dengan bagian yang pertama, yaitu menyusun pendahuluan. Pendahuluan berisi 4 tahapan. Yang pertama adalah menyusun latar belakang penelitian. Bagian yang kedua, merumuskan masalah. Bagian yang ketiga, membuat tujuan penelitian. Dan bagian yang terakhir adalah menyusun manfaat penelitian. Apa saja yang dibutuhkan untuk latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian berisi alasan mengapa suatu topik penelitian itu menarik untuk diteliti. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hal-hal yang membuat dia tertarik, akan menjelaskan beberapa paparan fenomena atau kenyataan yang dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan teori. Perbedaan antara fenomena dan teori ini yang sering disebut dengan yang namanya research gap. Adanya kesenjangan antara teori dengan praktik. Fenomena harus kita pisahkan dengan teori. Karena teori berbasis dengan penelitian dan juga sudah diuji berkali-kali. Sedangkan fenomena adalah kejadian nyata yang bisa kita temui sehari-hari di sekitar subjek penelitian maupun di sekitar objek penelitian. Pada bagian ini juga perlu dipaparkan hasil-hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperkuat alasan dan memperkuat pemilihan topik yang akan kita pakai. Berikut adalah contoh bagaimana fenomena bertentangan dengan teori. Yang pertama kita lihat adalah dari teori yang kita temukan di paragraf yang pertama, di mana pada saat Indonesia akan berkompetisi di ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, UMKM itu menjadi tumpuan yang utama dan sudah disyaratkan oleh pemerintah. Di luar itu, terdapat juga pandangan bahwa industri ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menurut yang dikemukakan oleh Irjayati dan Aziz tahun 2012. Pernyataan ini didukung dengan data yang dikumpulkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa selama tahun 2009 sampai dengan 2013, kita bisa melihat di bagian atas, bisnis unit atau jumlah unit bisnis yang dikeluarkan oleh UMKM dengan industri besar itu perbandingannya sangat jauh sekali, di mana UMKM hampir mendominasi 100% bisnis unit yang ada di Indonesia, sedangkan industri besar hanya beberapa, bahkan tidak sampai 1%. Efek dari banyaknya bisnis unit ini pasti memunculkan banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh industri UMKM yang terbukti berkisar antara 96% bahkan sampai dengan 97%. Dan juga ada sumbangsi GDP yang cukup besar di atas 50% oleh UMKM. Termasuk juga investasi yang digalakkan dari bisnis UMKM. Melanjutkan paparan teori tadi, kita menemukan fenomena yang berkebalikan. Dengan data bisnis unit UMKM yang begitu besar, wajar jika kita berpikir kontribusi UMKM terhadap perpajakan juga relatif besar. Namun fenomena menimbulkan hasil yang berbeda. Kita bisa lihat di sini perbandingan persentase kontribusi pajak dari industri besar dan UMKM, di mana UMKM hanya memberikan kontribusi sekitar 2,63% sampai paling tinggi 7,2%. Sedangkan industri besar berkontribusi dari 64,6%
sampai pada maksimum 76,46%. Pada bagian yang kedua, kita akan membuat perumusan masalah. Apa itu perumusan masalah? Perumusan masalah berisi pernyataan masalah atau sering disebut dengan problem statement, di mana pernyataan tersebut harus tepat, akurat, singkat, dan jelas. Pernyataan masalah akan menghubungkan antar konsep penelitian pada situasi problematik tertentu yang kita angkat di dalam penelitian kali ini. Kemudian perumusan masalah akan ditutup dengan pertanyaan penelitian, di mana akan dicari jawabannya selama kita melalui proses penelitian. Pertanyaan penelitian inilah yang akhirnya akan menjadi dasar dalam kita membuat hipotesis. Berikut adalah contoh pembuatan perumusan masalah. Pada paragraf yang pertama akan dipaparkan pernyataan masalah atau problem statement, di mana menguraikan kembali problem atau latar belakang penelitian yang sudah dimunculkan pada bagian yang sebelumnya. Kemudian akan semakin mengerucut di paragraf yang kedua, lebih spesifik kepada objek atau subjek penelitian kita. Setelah pernyataan masalah mengerucut kepada subjek dan objek penelitian kita, maka akan ditutup dengan pertanyaan penelitian, yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembuatan hipotesis. Dalam contoh ini, pernyataan penelitian ditutup dengan kalimat tanya. Bagian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai peneliti dalam sebuah riset. Biasanya, tujuan penelitian akan mengacu kepada perumusan masalah yang sudah dibuat di bagian sebelumnya. Dan dalam proses penulisannya, tujuan penelitian dituangkan di dalam bentuk kalimat pernyataan. Bagian yang terakhir adalah manfaat penelitian, yang berisi mengenai informasi pihak-pihak yang memanfaatkan atau terdampak oleh hasil penelitian ini, yang bukan hanya dari peneliti saja, tetapi di luar dari peneliti. Secara umum, pengembangan manfaat hasil penelitian akan dibagi ke dalam dua aspek. Yang pertama, kontribusi kepada ilmu pengetahuan, yang sering kita sebut dengan aspek teoritis, dan kontribusi kepada masyarakat atau pengguna, yang kita sebut dengan aspek praktis. Demikian paparan bagaimana menyusun pendahuluan untuk proposal penelitian. Sampai ketemu di materi yang berikutnya.